Halo Sagittarius, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah general reading untuk zodiak Sagittarius, Sun, Moon, Rising, dan Venus. Karena ini adalah general, mungkin tidak semuanya cocok dengan teman-teman. Untuk reading yang lebih komprehensif, silahkan dicek Moon, Rising, Venus, ataupun placement lain yang signifikan di natal chart teman-teman ya. Ini tadi udah saya shuffle dan sekarang kita akan pakai Celtic Cross Spread. Sebentar sebelum kita mulai. Baik, untuk overall energi kamu di bulan April adalah Page of Wands. Page of Wands saya melihatnya adalah bulan April adalah awal yang baru buat kamu, baru untuk mengekspresikan diri kamu dalam hal misalnya ekspresi kreatif diri kamu, bisa juga kamu bertemu dengan orang-orang baru atau ada orang yang mau datang di hidup kamu nih ya. Tapi ini saya melihatnya lebih kepada kamu sih, ini energi kamu gitu. Lalu tantangan kamu di bulan April adalah Queen of Cups. Queen of Cups itu berbicara tentang kematangan emosional, perseptif, intuitif, juga spiritual ya gitu ya. Mungkin kamu dihadirkan pada kondisi-kondisi yang mengharuskan kamu untuk mengekspresikan emosi kamu secara tepat gitu di waktu yang tepat kepada orang yang tepat gitu, atau juga ada kondisi yang membawa kamu kayak berevolusi secara spiritual gitu ya. Mungkin kamu punya kemampuan spiritual baru atau kamu bisa channeling, itu juga bisa ya. Terus di recent past kamu ada Two of Wands. Ini bisa baru saja terjadi atau udah agak lama tapi prosesnya masih terasa. Dan near future adalah Nine of Swords. Two of Wands berbicara tentang kamu kayak, ini cocok sih energinya sama Page of Wands terus Two of Wands gitu ya, kayak energinya berprogres gitu. Terus di sini juga ada Four of Wands gitu, tapi nanti kita akan bicarakan. Jadi kamu memulai sesuatu yang baru nih dalam hidup kamu, misalnya ekspresi kreatif diri kamu. Tadinya kamu berpikir untuk misalnya belajar masak, melukis, fotografi, ataupun bikin konten. Terus kamu mulai dari mana nih, kayak kedepannya bakal seperti apa nih, terus kayak menimbang-nimbang apakah ini hal yang tepat gitu ya. Jadi kamu dihadapkan pada sesuatu yang ada di depan kamu melihat ke depan, tapi kayak mungkin masih ada keraguan sedikit, seperti itu. Nine of Swords saya melihatnya tidur yang tidak nyenyak gitu ya, mungkin mimpi buruk, mungkin cemas, gelisah gitu. Tapi saya juga melihat begini, arti lain dari kartu ini ya, saya sebagai reader gitu melihatnya, kamu bertemu keluarga jiwa kamu, soulmate kamu dalam mimpi, atau spirit guide kamu yang membantu kamu misalnya memberikan solusi pada apapun itu, atau memberikan petunjuk dalam mimpi. Nanti di ketika kamu sadar gitu, kamu kayak terinspirasi melakukan sesuatu, terpanggil ke suatu tempat gitu ya, pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu. Tapi kamu mungkin gak sadar gitu kalau di dalam mimpi kamu itu kamu berkomunikasi dengan keluarga jiwa kamu atau spirit guide kamu gitu ya. Lalu fokus kamu adalah Six of Pentacles. Mungkin kamu perlu belajar menyeimbangkan memberi dan menerima, atau selama ini kamu kurang memberi gitu ya, kurang beramal. Ini waktunya kamu beramal gitu ya, menolong orang lain atau membawa keseimbangan dalam hidup kamu. Yang menjadi kekuatan kamu di bulan April adalah Death Card. Ada sesuatu hal yang berakhir di bulan April, atau mungkin sebelum bulan April atau sudah bulan April gitu ya. Ada sesuatu hal yang berakhir. Ini membawa kamu pada yang tadi di awal saya bilang Page of Wands dan Two of Wands gitu. Kamu melihat jalan kamu ke depan gitu, kamu mulai hal-hal yang baru,
mencoba hal-hal baru yang tadinya tidak kamu lakukan, atau bisa juga memulai bisnis baru, mengekspresikan diri kamu secara kreatif gitu ya. Itu bisa juga. Itu terjadi di bulan April gitu ya. Mungkin kalau orang melihat death card gitu, kayak itu suatu yang menakutkan, enggak enggak perlu ditakutin sebenarnya, karena hidup itu adalah siklus gitu ya, sama seperti alam, semua ada waktunya menabur, ada waktunya menuai. Sama kayak hidup, mungkin ada waktunya kamu menabur, ada waktunya menuai, ada waktunya memulai, ada waktunya berakhir. Semua itu ada waktunya gitu ya. Jadi mengalir aja bersama hidup, karena semua itu ada waktunya. Lalu Knight of Wands di sini adalah emosi kamu. Kayak kamu lagi on fire nih dengan hal baru yang kamu mulai nih. Kamu lagi bersemangat, kamu lagi naruh semua energi kamu di situ. Kamu optimis dengan babak baru dalam hidup kamu. Lalu di sini lingkungan kamu Six of Swords. Ini cocok ya energinya Six of Swords sama Death card gitu. Kayak Six of Swords itu berbicara kamu meninggalkan sesuatu. Kayak misalnya karena sesuatu udah berakhir ya, atau hubungan berakhir di hidup kamu, kayak mau gak mau kan kamu harus meninggalkan kondisi itu, meninggalkan orang itu, dan memulai perjalanan baru hidup kamu. Bisa juga diartikan kayak mungkin kondisi sebelumnya itu seperti penuh badai kehidupan gitu, kamu sekarang berlayar ke air yang tenang gitu ya, biar hati kamu juga tenang, hidup kamu lebih tenang. Dan Six of Swords ini berbicara bahwa kamu harus percaya gitu, apapun yang kamu tinggalkan atau semesta mungkin ikut campur tangan gitu ya untuk sesuatu yang berakhir di hidup kamu. Kamu harus percaya bahwa semuanya itu untuk kebaikan kamu dan untuk perkembangan diri kamu ke arah yang lebih baik gitu, dan kamu disayang gitu sebenarnya. Mungkin kalau ketika sesuatu berakhir itu seringannya kan perasaannya tidak nyaman, sakit gitu, nangis-nangis. Ya mungkin kita nggak bisa lihat saat ini atau saat itu terjadi sebuah akhir itu membawa kebaikan buat kita, mungkin kita nggak bisa lihat. Tapi kayak melalui reading ini gitu, kayak teman-teman diminta untuk percaya gitu, beriman semua itu untuk kebaikan teman-teman, dan di depannya ada sesuatu yang baru, sesuatu yang indah menggantikan sesuatu yang udah berakhir itu atau hubungan yang sudah berakhir itu. Lalu di sini adalah keinginan teman-teman, cita-cita teman-teman, harapan teman-teman. Page of Swords. Page of Swords itu berbicara tentang berbicara tentang memulai sesuatu yang baru, bisa juga ya. Karena di sini page-nya ada 2. Saya melihat mungkin teman-teman berhubungan dengan orang yang lebih muda, atau jiwanya mungkin kekanak-kanakan ya, tidak semua tapi mungkin sebagian dari kalian, atau mungkin teman-teman yang berjiwa muda atau mungkin berjiwa kekanak-kanakan. Dengan proses ini teman-teman diminta untuk yang tadi saya bilang, kayak lebih dewasa, lebih matang secara emosional gitu ya, bahwa teman-teman kayak udah nggak boleh lagi nih, nggak bisa lagi nih berjiwa seperti itu. Itu untuk sebagian dari teman-teman, bukan semuanya ya, mungkin sebagian dari teman-teman ada yang seperti itu. Lalu bisa juga Page of Swords itu berbicara tentang mengamati, menganalisa sesuatu dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu ya. Atau bisa juga nih teman-teman lagi mengamati seseorang dari jauh, atau teman-teman yang diamati dari jauh gitu. Ada seseorang yang mengamati teman-teman dari jauh, terus dia mau datang gitu menyatakan sesuatu, itu juga bisa ya. Ini Page of Swords berbicara seperti itu. Lalu di sini ada Four of Wands. Wow.
Ya, lihat. Four of Wands itu berbicara apa? Saya melihatnya itu adalah pertama, sebuah perayaan. Kedua, itu komitmen yang serius gitu ya, karena berbicara tentang pernikahan. 11 Twin Flame juga berbicara tentang fondasi gitu ya. Mungkin proses hidup teman-teman gitu ya, ketika teman-teman mulai sesuatu yang baru, kayak teman-teman tetap melangkah walaupun ke depannya nggak tahu, teman-teman tetap percaya pada Tuhan, pada semesta. Itu membuat kalian mempunyai fondasi yang kuat sebagai individu, karakternya jadi kuat gitu ya. Kedepannya teman-teman ada apapun dalam kehidupan naik turun, teman-teman tetap kuat, tetap percaya, tetap beriman. Itu yang pertama. Lalu kedua, mungkin teman-teman akan menemukan orang soulmate, twin flame. Mungkin twin flame-nya sekarang lagi terpisah gitu ya, karena sebelumnya mungkin energinya kayak tabrakan gitu, karena kalian masih sama-sama di ego kalian, jadinya energinya nggak match, berantem terus, egonya mau menang-menangan. Kalian perlu melakukan healing dengan terpisah gitu ya, jalanin hidup masing-masing dulu. Sekarang energi kalian udah udah sefrekuensi, kalian bisa ketemu lagi, dan hubungan ini udah naik level gitu, naik kelas gitu ya. Jadi kalian udah bisa sefrekuensi dan udah bisa saling mengimbangi gitu kan. Jadi kayak misalnya tadinya ego kalian kayak mau sama-sama menang gitu ya, jadi kayak tabrakan terus gitu, jadi berantem terus. Mungkin sekarang kalian berdua udah belajar saling ngalah, belajar saling neken ego, belajar membicarakan apa yang perlu dibicarakan dengan cara yang tepat gitu ya, karena kalian udah berevolusi secara mental, emosional, dan spiritual. Jadinya kalian udah bisa match nih frekuensinya sama twin flame kalian. Ini untuk sebagian kalian yang dalam twin flame relationship, nggak semuanya. Dan sebagian lagi mungkin ada yang ketemu soulmate gitu ya, dan berlanjut pada tahapan yang lebih serius. Bisa juga, atau bisa juga kalian merayakan sesuatu atas pencapaian kalian gitu ya. Pencapaian itu kayak nggak harus yang menang lomba apa atau naik jabatan apa, itu bisa. Tapi bisa juga kayak ketika teman-teman berjuang untuk sesuatu dan hasilnya sesuai harapan teman-teman, itu juga sebuah pencapaian gitu ya. Misalnya contoh, orang yang alkoholik gitu ya, kayak dia berusaha untuk berhenti jadi alkoholik, terus dia bisa melewatkan seminggu tanpa minum alkohol gitu. Itu kan sebuah pencapaian banget gitu untuk orang yang mau berhenti minum alkohol. Itu sebuah pencapaian, dan teman-teman perlu mengapresiasi diri kalian kalau misalnya kalian udah punya target dan kalian bisa mencapai target tersebut gitu ya. Kadang orang bisa mensalahartikan kayak pencapaian tuh harus yang wah banget gitu, enggak gitu. Ketika teman-teman punya target dan kalian bisa mencapai target itu juga pencapaian. Dan teman-teman nggak perlu nih mengharapkan apresiasi dari orang lain, kalian mengapresiasi diri kalian sendiri dulu gitu ya. Yang penting kalian punya pencapaian, itu buat diri kalian dulu ya. Urusan orang lain itu belakangan. Gitu aja readingnya buat teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.